Ya, kita sambung lagi saudara, inisiasi dari vaksin booster sebentar lagi akan dilaksanakan oleh pemerintah. Ada anggota Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional dari ITAGI, Profesor Dr. Sujatmiko, dan masih ada Mas Firdaus Ferdiansah dari tim advokasi lapor COVID-19. Mas Firdaus dan Prof. Sujatmiko, kita sambung ya. Izinkan saya nanya yang mewakili pemirsa juga atau teman-teman saya yang juga menitipkan pertanyaan ketika saya bilang pagi ini saya mau ngobrol soal vaksinasi booster atau vaksin booster ini. Tadi kita sudah tahu ada kebocoran-kebocoran kan, nggak bisa dihindari lah, tetapi kita harus minimalisir. Nah, Mas Firdaus, apakah ada usulan bagaimana meminimalisir ini? Kalau saya berpikiran mungkin vaksin booster, kalau ya ada skema gratis gitu, untuk vaksin booster ini di daerah tertentu untuk mengendalikan pandemi, misalnya Bayu Sutiono, masuk juga tuh di Peduli Lindungi Bayu Sutiono, sertifikat vaksin ketiga. Sehingga saya nggak bisa datang lagi ke sebuah tempat untuk vaksin booster yang ketiga, karena saya ketahuan, udah pernah. Kalau iya saya mau lagi, ya bayar. Kira-kira kan kayak begitu. Apakah hal seperti ini mungkin atau harus disiapkan, Mas Firdaus? Bagaimana meminimalisir ini semua? Ya, sebetulnya memang setiap vaksin yang disuntikan itu pasti dicatat. Yang agak sulit itu adalah vaksin yang tidak dicatat. Seperti tadi kasusnya misalnya yang kita bahas adalah ada vaksin sisa misalkan itu disuntikan tapi tanpa melalui catatan. Ya. Dan tentu ada beberapa hal barangkali yang mestinya juga perlu ya dikejar di tahun 2022 ini agar praktik-praktik penyimpangan, kebocoran, atau penyalahgunaan itu tidak terulang kembali. Yang pertama tentu satu, melakukan investigasi ya dan menindak tegas petugas, pejabat, atau kelompok-kelompok yang memang terbukti ya melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan program vaksinasi. Jangan kemudian seolah-olah dilakukan pembiaran atau mekanismenya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah misalnya. Artinya pemerintah pusat juga perlu mengawasi ini. Ini yang pertama. Yang kedua, bisa membuka informasi terkait distribusi vaksin yang dilakukan ke setiap daerah. Baik vaksin yang didistribusikan oleh Kementerian Kesehatan maupun TNI, Polri, ya, dan juga organisasi masyarakat lain. Bayangin kalau misalkan dari pusat sampai ke tangan level puskesmas kita tahu berapa jumlah vaksin yang ada, stok maupun distribusinya, itu kita bisa tahu, di puskesmas sekian, di puskesmas A itu hanya mendapatkan stok vaksin sekian, maka peruntukannya untuk bla 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 untuk siapa, untuk siapa. Sekarang ini belum ya, Mas Firdaus ya? Sementara ini belum, sayangnya itu. Dan yang ketiga tentu informasi yang didiskusikan ini sekaligus merinci ya, kira-kira jenis vaksin apa yang telah didistribusikan ke daerah ya, baik itu jenis vaksinnya, tanggal kadaluarsanya dan lain sebagainya. Ini juga sekaligus menjawab keluhan atau kendala warga untuk bisa mengakses vaksin, karena warga juga sebetulnya masih kesulitan untuk bisa mengakses vaksin. Ada beberapa catatan dari kami ya, kenapa warga bisa sulit mendapatkan vaksin. Yang pertama, adanya hambatan administrasi. Mungkin Mas Bayu atau Prof. Sujatmiko pernah mendengar ada warga tidak bisa divaksin karena NIK-nya sudah dipakai. Itu yang pertama. Atau misalnya ada yang masih yang mensyaratkan KTP domisili ya sebagai pemberian vaksin. Itu yang pertama. Yang kedua dan lebih sering itu adalah justru vaksinnya tidak ada. Vaksinnya tidak tersedia, vaksinnya kosong. Bahkan beberapa vaskes, beberapa puskesmas terpaksa menghentikan layanan vaksinasi. Karena apa? Karena itu tadi vaksinnya kosong. Itu yang barangkali pemerintah juga mesti menggencarkan ya pemerataan vaksin secara proporsional ya, sesuai dengan tingkat infeksi di masyarakat. Barangkali itu, Mas Bayu. Oke, Prof. Sujatmiko, apa sih yang bisa kita... Ya, saya mengerti bahwa Indonesia ini begitu luas dari Sabang sampai Merauke dengan segala situasi medannya untuk melakukan distribusi vaksin. Begitu juga kita kalau melihat pemilu, begitu kan, kotak suaranya aja nyebrang-nyebrang sungai dan lain-lain. Tapi maksud saya bagaimana ini semua tuh bisa diminimalisir begitu. Kemudian pencapaian vaksin primer 1 dan 2 ini bisa segera tercapai. TNI sudah turun, kepolisian sudah turun. Mana lagi yang kemudian harus dilakukan menurut ITAGI, Prof, untuk kemudian
hal ini tuh bisa cepat tercapai sehingga concern atau perhatian seperti teman-teman dari lapor COVID dan banyak masyarakat juga bisa teratasi, dan rasanya kita dapat vaksin boosternya juga rela gitu loh. Bahwa ada saudara-saudara kita yang belum pernah sama sekali, kan nggak tega juga sebenarnya kita. Prof. Sujatmiko, apa yang bisa menjamin ini semua nanti bisa berjalan beriringan dengan baik? Prof? Pertama, pendistribusian vaksin itu pemerintah kita sudah berpengalaman sejak tahun 74. Kenapa? Program vaksinasi itu bukan program baru di Indonesia, ya. Tapi sistemnya kan berbeda kan? Sistemnya kan berbeda nih, Prof. Saya jelaskan, Pak Bayu, ya. Jadi bahwa setiap bulan itu ada vaksinasi bayi, balita. Saya di Puskesmas 6 tahun, tidak pernah kita kehabisan atau kekurangan. Kalau kekurangan kita bisa ke dinas kabupaten. Itu poin pertama. Jadi pengalaman mendistribusikan titik poin yang sama, kurang lebih sama. Itu poin pertama. Poin kedua, betul bahwa ada kemungkinan kebocoran, tapi jumlahnya tidak akan besar. Buktinya apa? Peningkatan cakupan imunisasi day by day itu meningkat terus begitu banyak, ya, cakupan imunisasi. Berarti apa? Di lapangan terus jalan terus. Kita pernah mencapai per hari itu 2 juta. Memang sekarang sekitar 600.000 atau 800.000 atau sekitar itu. Itu poin kedua. Jadi kebocoran mungkin saja ada, ya, tapi itu tidak besar. Dari 208 juta suntikan itu, ya mungkin ada sedikit, tapi berapa, ya itu poin pertama. Ketiga, ya, bahwa Kementerian Kesehatan, saya pernah ditunjukkan oleh teman-teman kementerian, itu mereka ada monitoring board, ya. Sampai ke lokasi puskesmas dan kabupaten itu tahu berapa vaksin apa yang dikirim tanggal berapa dan sisanya berapa, ada. Itu, ada. Ya. Ada. Mereka sudah bagus sekali. Karena apa? Pengalaman vaksinasi itu sejak tahun 74 itu kita sudah 74 atau 72 atau berapa. Tapi itu. Data ini boleh diakses. Kalaupun publik tidak bisa, mungkin beberapa lembaga lapor COVID-19 bisa mengaksesnya. Silakan. Itu hubungi Kementerian Kesehatan. Yang keempat, ya, bahwa kemarin sudah dilakukan simulasi, ya, bahwa ternyata data itu tadi betul sekali bahwa supaya jangan sampai double, jangan sampai orang yang data itu. Kemarin simulasi di RSD Tangerang Selatan, ya, RSD Tangerang Selatan itu dengan Telkom dan beberapa yang menyelenggarakan itu bisa diakses dari manapun dengan pakai HP, dengan Peduli Lindungi atau Pikir. Jadi pemikiran itu sebenarnya sudah lama dan dilakukan oleh berbagai satu tim besar, ya, yang cukup komprehensif. Jadi kalaupun ada gangguan, ada keterlambatan, itu sekian persen pasti selalu ada. Nah, bagaimana soal yang dikatakan tadi, ada yang vaksinnya kosong, ada kemudian keterlambatan, itu ternyata ada beberapa hal. Salah satunya adalah dalam penghitungan target. Pada data kependudukan ada yang selisih. Jadi misalnya ditargetkan berdasarkan data entah di mana, ya, diambil dari Dukcapil atau dari BPS atau dari mana, targetnya adalah sekian. Ternyata karena ada penduduk musiman atau ternyata lebih, sehingga vaksinnya kurang. Sebaliknya ada beberapa daerah, itu dari teman-teman laporan dari teman-teman Kementerian BPS dan Dukcapil di beberapa ada daerah yang justru berlebih vaksinnya. Kenapa? Ya itu tadi penghitungan tadi, ada petugas pekerja yang berpindah dari kota berpindah ke desa dan sebagainya, ya, karena tinggal di desa tapi bekerja di kota, sehingga penghitungan berbeda. Jadi selalu terjadi demikian tuh, apalagi saya juga pernah di Puskesmas, ya, mengalami itu. Ya. Jadi sekarang ini semua sudah diperbaiki, ya, Prof. Sujatmiko, ya. Artinya bertahap tetap dilakukan. Jadi apa yang laporkan Pak Firdaus itu betul sekali, ada kejadian-kejadian itu, tapi mungkin tidak terlalu besar dan sudah, walaupun antisipasinya berbeda-beda, mungkin tiap daerah kemampuan antisipasi berbeda, tetapi laporan itu sampai kelihatannya, karena beberapa kali pembahasan dalam rapat itu disebut. Jadi ada data, kami kok dikirim sekian, padahal jumlah kami cuma sekian vaksinnya. Nah, ternyata penghitungan itu ada. Jadi betul sekali apa yang dilaporkan Pak Firdaus memang terjadi, tapi mungkin tidak terlalu banyak dibandingkan dengan sekian ratus juta yang sudah disuntikan. Terima kasih, Pak Firdaus. Yang penting kalau ada laporan bisa cepat diatasi. Mungkin itu concern dari teman-teman lapor COVID-19 dan juga masyarakat. Baik. Ya, tentu berjenjang, ya. Artinya dari daerah dulu yang lebih tahu, kan, teman daerah lebih tahu situasi daerahnya masing-masing. Betul. Saya meyakini bahwa ini bisa terus perlahan makin cepat diatasinya. Itu doa kita semua. Waktu saya semakin sedikit, Prof. Sujatmiko dan Mas Firdaus, ya. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin jadi pertanyaan saya juga begitu mewakili pemirsa Sapa Indonesia. Prof, sekarang kan ada 5 vaksin yang disiapkan dan sudah dapat izin dari BPOM, ya. CoronaVac ini, koreksi saya, inilah untuk Sinovac, ya,
Yang kemarin saya kan dapatnya Sinovac 1 dan 2. Pabriknya, nama vaksinnya CoronaVac. Oke, jadi kalau saya ingin dapatkan seragam dari vaksin 1, vaksin 2 saya Sinovac, boosternya nanti saya kepingin dapat Sinovac, saya pilih CoronaVac. Begitu ya Prof ya? Oke. Nah, begini. Nah, yang saya satu lagi, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, dan satu, nanti tolong jelaskan juga mengenai Zivivax. Nah, kita baru dengar nih Prof. Nah, pertanyaan adalah apakah saya harus seragam atau kalau saya Sinovac saya bisa pilih datang ke rumah sakit ternyata nggak lagi habis Sinovac atau CoronaVac ini saya bisa pilih yang lain dan gimana? Silakan Prof. Ya, jadi intinya begini, bahwa BPOM mengeluarkan emergency use authorization untuk vaksin-vaksin itu berarti boleh dipakai untuk booster. Nah, bagaimana kombinasinya booster itu akan ditentukan bersama ITAGI dan Kementerian Kesehatan dengan mempertimbangkan tadi imunogenisitasnya, keamanan, dan juga logistiknya. Kalau semua nanti milih merek yang A semua, jadi semua, maka ada vaksin yang tidak terpakai atau malah kekurangan. Jadi masyarakat tidak bisa bebas memilih, nanti akan dibikin kombinasinya. Ini jawaban juga untuk Pak Agus tadi, karena Pak Agus menimbulkan kesan seolah kalau berbayar boleh pilih apa saja. Tentu tidak. Pertama tadi berdasarkan kombinasi yang direkomendasikan oleh WHO maupun uji klinis di berbagai negara, mana kombinasi yang boleh. Kedua, ketersediaan dia vaksinnya. Walaupun dia mau, kalau vaksinnya cuma tidak boleh dipakai untuk berbayar, karena ada vaksin yang tidak boleh berbayar, misalnya vaksin-vaksin yang program ya, kemudian vaksin yang donasi tidak boleh berbayar, tidak boleh dibuat, tentu dia tidak bisa ya. Jadi kombinasinya tunggu pengumuman entah nanti siang, entah besok pagi atau nanti malam. Kombinasinya akan bagaimana untuk program yang program pemerintah ya, ikuti saja dan nanti akan dipermudah pada waktu datang ke tempat pelayanan itu sudah ada sediakan kombinasinya. Jadi kalau saya pernah dulunya primernya vaksin vaksin A, nanti boosternya pilihannya vaksin C, misalnya itu akan disediakan dalam suatu sistem yang computerized. Jadi udah nggak banyak mikir. Itu kelihatannya begitu. Ya, nah ini dijamin juga berarti kombinasi ini efikasinya atau keampuhannya menangkal COVID-19 tidak hanya Omikron, juga tentu ini sudah dengan pertimbangan kesehatan tadi ya, dijamin oke gitu ya, Prof? Ya, jadi berdasarkan rekomendasi dari EUA, dari BPOM, kemudian nanti ITAGI juga mengkaji, memberikan rekomendasi khusus, dan kemudian Kementerian Kesehatan melihat dari logistik, kemampuan logistik dan kemampuan penyediaan. Karena ada daerah tertentu yang hanya mendapat Sinovac dulunya ya, ada yang mendapat kombinasi, tentu diperhitungkan tuh hal-hal itu. Jadi kita tunggu saja bagaimana ITAGI memberikan rekomendasi dan Kementerian Kesehatan sebagai pelaksana, bagaimana menentukan kombinasi-kombinasi mana yang akan diberikan untuk masyarakat. Itu nanti akan ditentukan berdasarkan pertimbangan tadi aman, dan mampu melindungi bukan hanya pada Omikron, kita ini berhadapan dengan Delta juga sekarang masih. Jangan lupa itu Delta. Satu Prof, Zivivax itu apa nih? Kita baru dengar nih. Zivivax juga suatu vaksin ya, suatu yang platformnya agak beda dengan Sinovac. Itu sudah dilakukan uji klinik di Indonesia maupun di banyak negara, tapi di Indonesia baru untuk uji klinis untuk primer. Sudah selesai dan sudah diakui oleh Badan POM bahwa uji kliniknya itu bagus untuk primer. Nah, sedangkan untuk booster di negara lain sudah dilakukan uji klinis, sehingga vaksin itu nanti juga akan digunakan untuk booster. Nah, kalau kelihatannya kalau dari kalimat yang dari EUA BPOM kemarin, tampaknya Zivivax mungkin diarahkan untuk booster. Tapi bagaimana pastinya nanti kita tunggu saja. Bahwa Zivivax sudah melakukan fase-fase uji klinis di Indonesia maupun di berbagai negara lain untuk primer, dan di negara lain untuk booster sudah ada. Terakhir Mas Firdaus dari lapor COVID-19 berkaitan dengan pilihan-pilihan ini, ternyata nanti saya ingatkan pemirsa tidak sepenuhnya bebas. Kalaupun nanti memilih untuk ikut vaksin mandiri yang berbayar, belum tentu vaksinnya tersedia semua. Nah, hal-hal semacam ini. Mas Firdaus? Ya, barangkali izin mengingatkan bahwa kita memang masih dalam situasi pandemi. Beberapa waktu yang lalu Presiden telah menandatangani keputusan Presiden yang menandakan bahwa situasi pandemi masih berlanjut, tidak kemudian berhenti tahun 2020 sudah. Termasuk diantaranya memastikan hak atas kesehatan warga, layanan kesehatan termasuk vaksinasi yang setara. Sementara vaksin booster berbayar barangkali itu hanya menguntungkan mereka yang memiliki kemampuan untuk membeli vaksin. Sementara masyarakat miskin atau masyarakat lain yang kebetulan tidak terdaftar misalnya sebagai peserta penerima bantuan iuran BPJS,
semakin sulit untuk mendapatkan vaksin. Karena kalau misalkan kita tarik ke belakang bahwa pengadaan vaksin itu ada yang didapat secara gratis, artinya mendapatkan donasi, hibah, kerjasama begitu, bilateral antar negara atau kerjasama ya melalui COVAX, serta pembelian langsung yang menggunakan APBN, APBN atau uang rakyat. Dengan begitu semestinya pemerintah Indonesia tidak perlu pusing untuk bagaimana ini harganya berapa dan sebagainya. Dibebaskan saja biayanya, atau ya pemerintah seharusnya tidak boleh memperjualkan vaksin COVID-19 di Indonesia, terlebih di situasi masa krisis seperti ini. Oke, terbayang concern semacam ini mudah-mudahan bisa terus menjadi masukan dan menjadi wawasan kita semua. Kita mengerti pemerintah akan mencari jalan yang terbaik untuk ini semua. Mungkin kita belum mendengar lebih jelas mengenai vaksin booster ini, salah satunya terus digodok yang terbaik untuk rakyat. Mudah-mudahan pagi ini obrolan kita menjadi masukan juga di saat-saat terakhir vaksin ini nanti akan diumumkan atau vaksin booster ini diumumkan oleh pemerintah. Saya dengar Presiden Jokowi sendiri nanti akan mengumumkan. Prof. Jatmiko, terima kasih. Kita dapat gambaran-gambarannya di belakang layar vaksin booster ini, sehingga kita sudah mulai lebih bersiap dan mendapatkan wawasannya. Kita ngobrol lagi sambil memantau terus vaksin booster. Jangan khawatir, pemerintah sangat memperhatikan pemerataan pelayanan itu, sehingga pasti vaksin gratis untuk seluruh masyarakat itu yang diarahkan ke sana. Nanti kita lihat, tunggu saja hasil siang ini atau mungkin sore ini. Terima kasih Mas Bayu, terima kasih Mas Firdaus, terima kasih juga Pak Agus tadi. Makasih. Mudah-mudahan semuanya yang terbaik untuk kita semua. Mas Firdaus, terima kasih masukannya. Prof. Jatmiko, kita ketemu lagi. Salam sehat. Terima kasih. Salam sehat juga. Makasih.